Silaturahmi Nasional Desa Bersatu yang turut dihadiri Cawapres Gibran Rakabuming Raka kini terus bergulir. Setelah disebut-sebut menjadi momen penggalangan suara aparat desa, kini sejumlah pihak mendesak Bawaslu segera menindaklanjuti dugaan tersebut. Lalu bagaimana TKN Prabowo Gibran menanggapi hal ini dan kemana masalah ini kira-kira akan bermuara? Dan untuk mengkonfirmasinya sudah bersama kami melalui sambungan online. Pertama juru bicara TKN Prabowo Gibran, Wihadi Wianto, dan kemudian ada pula manajer program Perludem Fadli Ramadhanil. Halo, selamat malam mas-mas kalian. Malam, malam, Mas. Baik, dan sebelum saya menanyakan kepada narasumber, kita dengarkan terlebih dahulu kami memiliki statement dari TPN atau Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud yang menyebut akan melaporkan ke Bawaslu. Berikut ini. Integritas pemilihan umum dan pemilihan presiden itu sudah dicederai sejak awal. Benih-benih pemilu curang, pilpres curang, itu dimulai dengan acara seperti ini. Ya, jadi saya terus terang sangat terusik dan sangat prihatin ya dengan acara yang melibatkan, saya tidak tahu berapa banyak kepala desa, perangkat desa yang hadir pada acara itu. Tapi acara ini yang memang ya tidak disebut sebagai kampanye, ya, karena disebut sebagai silaturahmi. Tapi kalau kita membaca undangannya, ini saya sengaja screenshot undangannya. Ini Desa Bersatu untuk Indonesia Maju. Ini title-nya nih ya di kepala suratnya. Ya. Perihalnya Undangan Deklarasi Nasional Desa Bersatu menuju Indonesia Maju. Ya ini tendensius, ya sangat tendensius. Oke, saya langsung ke Pak Wihadi terlebih dahulu. Jadi bagaimana tanggapan dari Anda begitu melihat rencana dari TKN rencana ini akan dilaporkan ke Bawaslu begitu? Saya kira hak mengenai masalah laporan itu boleh-boleh saja. Tapi Bawaslu sendiri sebenarnya sudah mengklarifikasi bahwa tidak ada deklarasi dan tidak ada dukung-mendukung dalam acara itu. Dan itu adalah silaturahmi biasa antara kepala desa, perangkat desa, dan kemudian mengundang daripada beberapa ketua partai dan kebetulan juga calon wakil presiden dari kami yang diundang. Jadi saya kira ini adalah sesuatu hal yang bukan merupakan suatu deklarasi dukung-mendukung. Jadi saya kira ini bukan hal yang melanggar daripada apa yang ditetapkan bahwa ada satu pelanggaran mengenai masalah dukungan atau deklarasi. Dan kalau kita bandingkan bahkan ada yang jelas-jelas itu dukungan kepala desa di NTB pada saat rakorda PDI Perjuangan di NTB itu terjadi. Oke, Pak Wihadi. Itu jelas-jelas. Ya, saya ingin fokus di hal ini terlebih dahulu. Jadi kemudian Mas Gibran juga mengeluarkan statement begitu hari ini mengatakan ya jika kemudian ada teguran akan diterima, dan kemudian statement dari Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan akan memanggil panitia dari acara Desa Bersatu. Apakah kemudian ada semacam dari tim hukum TKN begitu semacam pembekalan hukum dulu untuk Mas Gibran begitu, Pak Wihadi? Saya kira tidak ada pembekalan hukum apa dalam hal ini. Karena kan permasalahannya di sini kan jelas bahwa ini permasalahan yang dimasalahkan adalah pada saat adanya silaturahmi daripada perangkat desa, kepala desa yang datang di Senayan pada saat itu. Jadi saya kira ini bukan sesuatu hal yang harus dibekali hukum atau apa. Ini tidak ada sesuatu hal yang perlu dibela di sini. Ini sudah jelas transparan bahwa tidak ada di sini tidak menyalahi mengenai masalah adanya suatu dukungan terhadap calon-calon tertentu. Walaupun kemudian dalam surat undangan yang tersebar ke publik ada kalimat begitu deklarasi Prabowo sebagai presiden dan Gibran sebagai calon wakil presiden begitu, Pak Wihadi. Saya kira undangan itu kan bisa saja dibuat ya kan yang tanpa hal yang mungkin klarifikasi, tetapi kalau kita lihat di sini kan kenyataannya pada saat acara kan itu silaturahmi, bukan dukungan. Jadi saya kira kan ini sesuatu hal yang bisa saja undangan itu dibuat, kemudian disebarkan, kan bisa saja terjadi. Tapi kenyataannya kan bukan yang ada pada satu faktanya di lapangan, karena kita bicara fakta di sini,
itu adalah merupakan silaturahmi, bukan suatu deklarasi. Oke, saya akan ke Mas Fadli. Saya minta komentar bagaimana Anda melihat semua ini, Mas Fadli. Ya, ada hal yang penting ya menurut saya yang harus diingat betul oleh peserta pemilu, karena sekarang sudah ada pasangan calon presiden, sudah ada partai politik, terutama pasangan calon presiden yang jadi sentral atensi bagi semua masyarakat kita hari ini, bahwa aktivitas kampanye itu memang belum diperbolehkan. Karena kampanye itu baru mulai di 28 November. Jadi apa yang disebut dengan kampanye itu sebetulnya spektrumnya sudah sangat luas ya. Penyampaian visi, misi, program, dan atau citra diri dari peserta pemilu. Itu belum boleh dilakukan di masa-masa ini. Nah, karena jadwal kampanye itu baru dimulai 28 November. Nah, ketika sudah ada kegiatan yang menyerupai aktivitas kampanye, atau menyerupai metode kampanye di dalam undang-undang pemilu, itu jelas akan jadi potensi persoalan. Ada potensi pelanggaran hukum pemilu. Kenapa? Karena di dalam undang-undang pemilu kita, undang-undang pemilu, undang-undang nomor 7 tahun 2017, itu mengatur soal adanya larangan menyelenggarakan kampanye di luar jadwal. Itu satu persoalan. Artinya kampanye belum boleh dilakukan sebelum jadwal kampanye itu dimulai sesuai dengan peraturan KPU tentang tahapan program dan jadwal kampanye. Itu belum boleh dilakukan. Nah, kemudian yang kedua, ada juga di kerangka hukum pemilu kita itu soal delik atau kemudian larangan melaksanakan kampanye yang mengikut sertakan kepala desa atau perangkat desa. Nah, itu nggak boleh dilakukan. Jadi, kalau sekarang kemudian banyak peserta pemilu mengatakan sudah melakukan aktivitas yang menyerupai metode kampanye, mau itu pertemuan terbatas, mau itu pertemuan tatap muka, atau kemudian bahkan sudah seperti aktivitas kampanye rapat umum, ya memang itu harus ditelusuri oleh Bawaslu. Saya kira ini bukan hanya dilakukan oleh Gibran saja, hampir semua pasangan calon presiden, karena sekarang sudah jadi peserta pemilu semua, hampir semua pasangan calon presiden sudah banyak sekali melakukan aktivitas-aktivitas yang menyerupai metode kampanye. Mas Fadli, pertanyaannya nah, ini berarti yang harusnya menyerupai ini akan hanya kemudian menjadi potensi dan bom waktu begitu, atau seharusnya kemudian Bawaslu sudah bisa bertindak secara tegas, tidak perlu atau jangan-jangan memang kita hanya terkungkung pada soal masa kampanye, tenggat waktu itu yang sangat akhirnya membatasi definisinya tadi begitu, Mas Fadli? Iya, mestinya Bawaslu tidak perlu ragu untuk kemudian melakukan pemeriksaan terhadap peristiwa-peristiwa semacam ini. Sekali lagi ini bukan hanya untuk Mas Gibran. Pasangan calon presiden lain kan juga sudah banyak melakukan kegiatan yang menyerupai pertemuan terbatas, menyerupai pertemuan tatap muka, yang notabene itu belum boleh dilakukan. Bahwa di sana mereka membungkusnya dengan acara sosialisasi, acara pertemuan, acara ceramah, ya itu kemudian tidak bisa dilihat di permukaan begitu saja. Substansi acaranya dan kemudian narasi yang muncul dalam acara itu sudah menyerupai metode kampanye. Yang paling penting itu adalah sepanjang sudah ada citra diri dari peserta pemilu yang disampaikan dalam suatu aktivitas pertemuan tatap muka, pertemuan terbatas ini, itu sudah menyerupai aktivitas kampanye, belum boleh dilakukan. Jadi penting juga untuk kemudian menahan diri, belum melakukan aktivitas kampanye, dan kemudian bersabar sampai tanggal 28. Meskipun ini aneh juga menurut saya ya, karena peserta pemilu baik itu pasangan capres maupun partai sudah tidak tahan untuk berkampanye, sementara mereka juga dulu, partai politik dan pemerintah yang kemudian memaksa KPU mempersingkat durasi kampanye menjadi 75 hari saja. Kalau akan seperti ini, ya mestinya kampanye jangan dipersingkat jadi 75 hari kemarin itu. Diperpanjang saja seperti pemilu 2019 gitu. Jadi sekarang banyak potensi pelanggaran pada akhirnya yang terjadi. Ini menjadi hal yang kontradiktif begitu ya. Nah, kami juga memiliki rekaman begitu yang di-upload di Instagram Mardhani Alisera terkait dengan bagaimana suasana yang kalau tidak salah saya mendengar ini juga ada dukungan begitu. Kita putar berikut ini. Baik yang mulia untuk menyatukan visi misi dan juga semangat semuanya dan juga dukungan. Dukungan. Ya, tentunya untuk Bapak Prabowo dan Gibran.
Oke, saya ke Pak Wihadi. Ini kemudian paling tidak yang saya dengar kalimatnya adalah dukungan Prabowo Gibran nomor 2 begitu Pak. Ini kan seruannya sudah ada begitu paling tidak dalam video tadi. Tanggapan Anda Pak? Saya kira begini, itu pada saat MC mengatakan kan tidak ada cawapresnya, tidak ada calon presidennya. Kalau kita bicara seperti itu kan kita ada undang-undang pemilu ini kan berdasarkan material, bukan formil. Jadi kalau material itu kan kejadian di situ ada dukungan MC-nya, terus kemudian cawapresnya ada di situ atau capresnya ada di situ, itu kejadian di situ. Tapi kemudian Kan ini ini kan tidak ada. di forum yang dihadiri aparat desa begitu Pak? Ya, tapi kan itu bisa saja ke aparat desa dihadiri, tetapi kan tidak ada pilihan. Sekarang kita di rumah, kita mengatakan bahwa mereka berteman di rumah, mereka mengatakan saya mendukung ini. Nah itu apakah salah? Kan ini suatu pertemuan yang internalnya mereka, dan mereka mengatakan itu kan belum ada yang namanya calon wakil presidennya yang didukung. Artinya kan kita ini berdasarkan undang-undang pemilu ini kan nilainya material, bukan formil. Jadi menurut Anda Jadi saya kira ketika kalau calonnya atau Mas Gibran belum datang itu tidak masalah begitu ya? Tidak, itu kan kita tidak di luar konteks daripada acara itu, acara yang ada suatu pertemuan dengan calon wakil presidennya siapa yang didukung. Kan kita tidak ada yang namanya siapapun yang wakil itu. Bisa saja orang mengatakan itu seakan-akan itu adalah merupakan satu dukungan. Tetapi kalau kita lihat di sini itu kan mereka memvideo itu kan peserta di situ. Ya teriakan itu kan belum tentu juga dari MC-nya juga. Teriakan itu kan bisa liar siapa saja yang itu masing-masing orang punya pendapat. Pak Wiyadi, tapi itu Jadi jelas saya kira, dari MC-nya loh Pak. Ya suara dukung meminta dukungan 02. Saya tidak mendengar kalau di sini saya tidak mendengar. Oke. Saya tidak mendengar karena tidak jelas sama sekali juga. Kalau Anda mendengar saya juga bingung. Kalau saya di sini saya dengar sampai saya nempel-nempel juga saya nggak dengar. Oke, Pak Wiyadi, oke. Yang teriak gitu kan. Baik, sebelum saya ke Mas Fadli, kita akan dengarkan sekali lagi rekamannya berikut ini. Hari ini mereka hadir dengan tujuan yang baik, yang mulia, untuk menyatukan visi misi dan juga semangat semuanya. Dan juga dukungan. Dukungan. Ya, tentunya untuk Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Jangan lupa ya. Nomor berapa? 2. Nomor berapa? Coba tanyakan suara sekali lagi, nomor berapa? Oke, saya ke Mas Fadli, saya minta tanggapan Anda Mas. Ya, menurut saya sih situasi atas peristiwa ini, karena kita bicara spesifik soal peristiwa ini, potensi pelanggarannya yang mesti diverifikasi, diperiksa, ditelusuri oleh Bawaslu itu, menurut saya ada 2. Pertama, potensi pelanggaran kampanye di luar jadwal, karena sudah ada, ini metode mengumpulkan orang banyak ini seperti salah satu metode kampanye rapat umum ini, karena sudah ada tadi teriakan dukungan, sudah ada menyebut nama pasangan calon, itu ada indikasi kampanye, maka ini terindikasi kampanye di luar jadwal. Makanya Bawaslu harus memeriksa ini. Tanpa ada laporan dari masyarakat, tanpa ada laporan dari peserta pemilu atau pemantau pemilu, Bawaslu dengan informasi ini yang sudah beredar di ruang publik, itu mereka bisa memulai proses pemeriksaan. Nah yang kedua, potensi pelanggarannya adalah potensi melibatkan perangkat desa dan atau kepala desa di dalam aktivitas yang berisi atau bermaterikan muatan kampanye. Itu clear dilarang di dalam pasal 282 ayat 2, huruf H dan huruf L ya. Itu nggak boleh melibatkan kepala desa maupun perangkat desa. Dan ini saya kira untuk semua peserta pemilu ya, tidak hanya pasangan calon presiden, tidak hanya partai politik. Dan penting juga bagi perangkat desa dan kepala desa untuk menahan diri. Mereka adalah subjek yang dilarang oleh Undang-Undang Pemilu untuk terlibat dalam aktivitas kampanye. Meskipun banyak juga yang mengatakan ya mereka adalah makhluk politik yang dipilih juga melalui kontestasi pemilu, tapi bagaimanapun kepala desa adalah aparatur pemerintahan di level paling dekat dengan masyarakat,
maka itu menjadi suatu pilihan dalam politik hukum undang-undang pemilu kita. Kepala desa dan perangkat desa tidak boleh terlibat dalam aktivitas kampanye. Oke, Nah, Mas Fadli, ini yang terakhir. harusnya dilakukan oleh Bawaslu penegakan hukumnya. Berarti artinya, saya mengkonfirmasi lagi, artinya Bawaslu tidak perlu menunggu ada laporan untuk bisa menelusuri semua ini, Mas Fadli? Saya memastikan Bawaslu tidak perlu menunggu adanya laporan. Kalau tadi tim suksesnya Pak Ganjar ya, melalui Bang Todung Mulya Lubis mengatakan akan melaporkan, saya kira tidak perlu menunggu laporan itu ada. Ini kan dialog di CNN ini sudah bisa jadi suatu petunjuk, suatu informasi awal. Dan video yang tadi ditayangkan berulang kali oleh teman-teman di CNN, itu juga sudah beredar di banyak kanal-kanal publik. Baik diberitakan oleh media arus utama maupun oleh media sosial. Dan saya kira itu sudah lebih dari cukup bagi teman-teman Bawaslu untuk memulai proses pemeriksaan, memanggil panitia acara, memanggil bakal pasangan calon, dan memanggil orang yang terkait baik langsung atau tidak langsung dengan acara ini. Ini penting, Mas, agar integritas dan penyelenggaraan pemilu kita ini tidak boleh membiarkan potensi-potensi atau dugaan-dugaan pelanggaran pemilu ini berlalu begitu saja. Baik. Nah, makanya harus ada respon dari penegakan hukum. Soal sanksinya nanti biar proses mekanisme hukum yang akan menentukan. Tapi yang paling penting ada respon dari Bawaslu sebagai institusi negara yang diberikan tanggung jawab untuk menjaga integritas pemilu. Oke, baik. Saya terakhir ke Pak Wihadi. Jadi, kalaupun nanti akan dipanggil baik dari tim Anda atau kemudian Mas Gibran secara langsung, artinya TKN akan siap begitu ya, Pak Wihadi? Ya, jadi begini, sebelum ada satu hal yang disampaikan oleh Mas Fadli tadi, bahwa sebenarnya Bawaslu sendiri juga kemarin sudah mengklarifikasi bahwa itu adalah deklarasi, bukan suatu kampanye. Itu ada klarifikasi dari Bawaslu. Namun apabila ini ada laporan misalnya, boleh-boleh saja kalau memang itu laporan itu ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Saya kira itu sesuatu hal hak daripada peserta pemilu untuk melaporkan ke Bawaslu. Kita pelanggaran atau tidak itu tentunya sesuatu hal yang menentukan oleh Bawaslu. Tapi artinya ketika nanti TKN Mas Gibran akan kemudian dipanggil untuk ditelusuri begitu, bagaimana kronologinya akan kooperatif begitu ya, Pak Wihadi? Loh, ya pasti kooperatif. Memangnya kenapa ada masalah dengan gitu kok pertanyaan seperti itu? Oke. Ya kan? Kan seperti nanyanya seakan-akan mesti kooperatif. Memang selama ini apakah tidak kooperatif, Mas Gibran? Tapi kan Mas saya Gibran hanya itu sangat kooperatif gitu loh. Oke. Jangan memposisikan seakan-akan kita tidak kooperatif gitu kan. Ya kan? Jadi artinya bahwa kita tuh kan bisa-bisa aja, siap-siap aja. Memangnya kan kita sama-sama di sini kan. Kita semuanya sebagai kontestan daripada pemilu, kita siap untuk apapun yang peraturan yang ada. Gitu. Baik. Kami akan menunggu tentunya seperti apa nanti berjalannya kemudian polemik ini. Terima kasih atas waktu Anda, Pak Wihadi, perwakilan dari TKN dan juga Mas Fadli dari Perludem. Selamat malam, sehat selalu semuanya. Terima kasih, Mas. Malam, Bang Wihadi. Terima kasih.